Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, terkhusus sahabat-sahabat Fatayat, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, la yazalu dinu wad dunya qaimaini madamat arba'atu asya. Agama dan dunia akan tetap berdiri dengan kokoh dengan adanya 4 perkara. Yang pertama, madamal aghniya ma bakhilu bima khuwilu. Selama orang-orang yang kaya memiliki hati yang dermawan, selama orang-orang yang berduit tidak memiliki sifat pelit. Bahkan dalam masa Rasulullah pun, dakwah Rasulullah, kesuksesan dakwah Rasulullah tidak lepas dengan bantuan dan dorongan para dermawan. Di antaranya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abdurrahman bin Auf, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, dalam proses dakwah pun kita juga tidak lepas dengan bantuan orang yang dermawan. Pembangunan masjid, musholah ataupun madrasah, banyak dari mereka yang mewakafkan tanah mereka untuk dibuat madrasah dan lain sebagainya. Padahal kita lihat sahabat, harga jual tanah sekarang ini tuh semakin hari semakin menjulang tinggi. Kalau bukan orang dermawan, mana mungkin mau mewakafkan tanah mereka. Yang kedua, madamal ulama ya'maluna bima ulimu. Selama para ulama mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Karena al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Ulama itu adalah penegak amar ma'ruf nahi mungkar, dan ulama adalah pencetak generasi ulama amilin, generasi yang islami. Yang ketiga yaitu madamal juhala la yastakbiruna bima lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh tidak menyombongkan apa yang mereka tidak tahu. Orang bodoh kok sombong? Emang ada? Ada. Karena mereka itu tidak tahu, tapi mereka itu merasa itu mereka sudah pintar, sehingga dia tidak mau thalabul ilmi lagi, malah mau menjadi seorang pengajak gitu. Mereka mengajak orang-orang padahal dia sendiri belum benar. Akhirnya jadilah dhillun mudhillun, orang yang sesat menyesatkan. Ini yang paling membahayakan. Yang ketiga adalah madamal fuqara la yabi'u akhiratahum bidunyahum. Selama orang-orang fakir, orang-orang miskin tidak menjual akhiratnya demi kehidupan dunia. Apalagi sekarang bulan Ramadan ini, kita lihat banyak orang yang Islam itu tidak berpuasa dengan alasan mencari nafkah. Padahal puasa itu bukan pilihan sahabat, puasa itu adalah sebuah kewajiban. Bukan mau tidak mau, tapi kita harus mau karena itu sebuah kewajiban, bukan pilihan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dalam hadisnya, Rasulullah juga pernah bersabda bahwasanya as-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal jakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wong sing dermawan, orang sing olehan, kuwi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Wong sing pelit, wong sing bakhil, itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Naudzubillah. Bahkan di akhir hadisnya dijelaskan, wal jahilus sakhi, wong sing goblok tapi dermawan, habbu ilallah, lebih Allah cintai daripada wong sing al-abid tapi bakhil, daripada wong sing ahli ibadah tapi pelit jetitit. Wong sing pelit, wong ibadah tapi ra gelem membantu sesama,
Lebih baik wong sing bodoh tapi dia mempunyai sifat yang dermawan. Dalam sebuah kitab Al-Aqtaf Ad-Daniyah ada sebuah cerita bahwasanya sahabat Abdullah Al-Mubarak, ini seorang tabi'in, datang ke Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Di Hijr Ismail, beliau ketiduran dan bermimpi mendengar suara Rasulullah. Si Abdullah, kalau nanti sampeyan pulang ke Baghdad, carilah orang bernama Bahram. Gitu. Sampaikan salamku bahasanya Allah ridho kepadanya. Akhirnya si Abdullah ini terbangun. Karena terbangun, dia batin, ini ngimpi setan nih. Gak mungkin Bahram itu dapat salam dari Rasulullah. Nah, ternyata di lain waktu si Abdullah ini bermimpi dengan hal yang sama. Dan mimpinya itu berulang 3 kali. Akhirnya dengan tekadnya si Abdullah ini, ketika dia sudah pulang ke Baghdad, dia mencari yang namanya Bahram. Dan alhamdulillah ketemu si Bahram ini. Dan tidak menyangka ternyata si Bahram ini orangnya sudah cukup rentan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, si Bahram ini seorang Majusi. Orang yang beragama Majusi. Orang Majusi itu apa, sahabat? Orang yang menyembah matahari. Kata si Abdullah, wahai Bahram, adakah amalan sampean yang Allah cintai? Si Bahram menjawab, saya itu senang ngutangi orang, kata si Bahram. Tapi nanti kalau dia mau mengembalikan duit, harus melebihi dari uang yang saya hutangkan. Wih, riba itu, kata si Abdullah. Adakah yang lain, wahai Bahram? Ada, saya itu punya anak perempuan 4, laki-laki 4. Nah, karena saking sayangnya saya kepada mereka, akhirnya saya jodohkan mereka dengan saudara sekandung. Bahkan saya membuat pesta dengan adat orang Majusi. Kata si Abdullah, adakah yang lain, wahai si Bahram? Dengan ini Bahram masih menanggapi dengan sabar. Dan di sini Bahram mulai bercerita bahwasanya dia itu mulai pernah bertemu dengan seorang wanita muslimah. Wanita muslimah ini datang malam-malam ke rumah si Bahram, membawa sebuah obor. Dia mau menumpang menghidupkan si obor tadi. Nah, ternyata sudah dihidupkan obor tadi, sampai depan rumah Bahram, oleh wanita tadi obornya dimatikan lagi. Dia masuk lagi ke rumah si Bahram, dihidupkan lagi sampai depan rumah pintu Bahram, dimatikan lagi sampai 3 kali seperti itu. Akhirnya si Bahram curiga, wong ini ngopo? Hidupin dimatikan. Akhirnya karena dia curiga, dia membuntuti si wanita muslimah tadi. Nah, sampainya di rumah, ternyata si wanita tadi disambut oleh ketiga anaknya yang menanyakan makanan sambil menangis terseduh-seduh. Ternyata anaknya itu menunggu di rumah dalam keadaan lapar. Akhirnya si Bahram tidak tega, dia mengambil sebuah nampan diisi dengan berbagai makanan dan kemudian dihantarkan ke rumah si muslimah tadi. Kata si Abdullah, ini amalan yang Allah cintai. Selamat wahai Bahram, sampeyan dapat salam dari Rasulullah bahwasanya Allah ridho kepadamu. Akhirnya Bahram tercengang. Dan seketika itu Bahram masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua, sehingga menjadi manusia yang semakin hari semakin baik. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.